Shalom, dimanapun Anda berada pada hari ini, kita berjumpa lagi di dalam renungan tengah minggu yang saya beri judul Melupakan Itu Perlu. Firman Tuhan yang terambil dalam Filipi pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-13 mengatakan, Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang ku lakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dari kecil kita sudah diajar untuk jangan menjadi orang yang melupakan. Bahkan kita juga akan menerima ganjaran kalau kita menjadi orang yang suka lupa. Namun dalam ayat firman Tuhan di atas, kita menemukan kalimat bahwa lupa atau melupakan adalah sesuatu yang penting. Itu berarti mengingat memiliki dua sisi. Mengingat dapat membawa berkat bagi kita. Misalnya, mengingat kebaikan dan kesetiaan Allah yang dicatat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-103 ayat yang kedua. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Mu. Dan juga mengingat kebaikan orang lain yang telah memberkati kita. Namun ada sisi buruk dari daya ingat kita yang dapat menghancurkan hidup kita sekarang dan di masa yang akan datang. Nah, apakah yang dapat merusak hidup kita jika kita mengingatnya? Yang pertama yang saya lihat, kita harus melupakan sukses di masa lalu. Manusia memiliki kebiasaan untuk membanggakan apa yang telah diraih di masa yang lalu. Baik itu hal-hal rohani seperti yang dilaporkan dalam Injil pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Seperti yang dilakukan oleh orang Farisi yang berkata, Aku tidak sama seperti orang lain, aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, bukan pemungut cukai, aku berpuasa 2 kali seminggu. Dan aku memberikan persepuluhan. Maupun hal-hal duniawi seperti yang dicatat di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Kebanggaan dan kemegahan yang demikian menjadi kekejian bagi Allah, seperti yang dituliskan dalam 1 Korintus pasalnya yang pertama, ayat yang ke-28 dan ayat yang ke-29 dikatakan demikian. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang pun yang membegahkan diri di hadapan Allah. Rasul Paulus memiliki banyak hal yang dapat membuatnya sombong, bukan? Tetapi ia menganggap tidak berguna, bahkan ia menganggapnya sampah, supaya ia dapat memiliki Kristus, sebagaimana yang dicatat oleh Filipi pasalnya yang ketiga ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Ia melupakan sukses masa lalu, teladan yang patut kita teladani sebagaimana orang-orang yang rindu diberkati oleh Tuhan. Yang kedua yang dikatakan oleh firman Tuhan, kita harus melupakan kegagalan pada masa yang lalu. Tidak semua kita mengalami sukses. Banyak di antara kita melupakan kegagalan yang menyedihkan dalam kehidupan pribadi, di dalam keluarga, di dalam usaha. Bahkan juga itu menyangkut dengan pelayanan pekerjaan Tuhan. Namun kita tidak boleh mengingat kegagalan masa yang lalu karena menghambat langkah hari esok. Kegagalan bukanlah akhir dari sebuah karya, tetapi kesempatan untuk melangkah dengan pengalaman yang Tuhan izinkan bagi kita. Yang ketiga, kita harus melupakan kesedihan masa lalu. Apakah saudara mempertahankan kebencian, dendam, iri hati? Apakah saudara masih saja bertengkar dengan anggota keluarga atau dengan para tetangga di mana saudara berada? Apakah saudara dan pasangan hidup Anda masih berada di dalam kebencian? Apakah Anda bersungut
dan mengeluh terhadap orang tua? Apakah saudara bersungguh-sungguh terhadap Allah karena saudara tidak mencapai apa yang Anda cita-citakan? Kita harus melupakan apa yang membuat kita mengalami kesedihan pada masa yang lalu jika kita ingin mau berhasil. Yang keempat, kita harus melupakan segala kelemahan di dalam hidup kita. Jika kita pusatkan perhatian kita pada kelemahan kita, maka kita tidak dapat melakukan apapun. Tetapi Rasul Paulus tidak melihat apa yang dikatakan duri dalam daging, sebagaimana yang dicatat dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-7. Tapi ia percaya kepada Tuhan untuk mendapatkan kekuatan dalam meraih kehidupan yang berkemenangan. Yang kelima, kita harus melupakan ketakutan kita. Kita harus melupakan ketakutan akan hal-hal yang tidak pasti di hari esok. Kita harus melupakan takut gagal dan takut mati. Kita harus berkata seperti Paulus, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Kita harus belajar dari pengalaman masa lalu, tetapi kita tidak boleh tinggal di dalamnya, karena masa lalu telah pergi untuk selama-lamanya dan tidak akan kembali lagi. Hari ini adalah milik kita bersama. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu berdoa menyerahkan seluruh kami, anak-anak-Mu dimanapun kami berada pada hari ini. Kami merenungkan kebenaran firman yang menguatkan dalam kehidupan kami, yang membawa kami kepada pemahaman bahwa hidup ini bukan hari kemarin, tetapi hari yang akan datang, di mana Allah turut bekerja di dalamnya. Makasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk semua masalah yang boleh kami hadapi hari-hari ini. Tuhan Allah memberikan kekuatan, memberikan jalan keluarnya, dan apapun yang kami alami, kami yakin dan percaya bersama dengan Engkau, kami cakap untuk menanggungnya. Berkati hidup kami, berkati hari esok. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama dan Raja kami yang hidup, kami bersyukur dan berdoa. Kita yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati kita semua.